Teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini, yaitu sebuah gambar yang menampilkan adanya chattingan dari seorang mahasiswa kepada seorang dosen. Dan kebetulan ini adalah mahasiswa saya yang baru saja ngechat untuk meminta perpanjangan waktu untuk deadline pengumpulan tugas UAS gitu. Tentu dalam hal ini saya tidak akan menyebutkan namanya karena ini bukan soal siapa, tapi soal bagaimana cara kita itu berkomunikasi dengan benar, dengan sopan, dan tentu dengan cara yang sangat efektif. Nah, teman-teman, kita mungkin perlu memperhatikan kembali atau perlu mencermati kembali ketika kita meminta sesuatu, terlebih kepada dosen, kepada atasan, atau kepada siapapun yang memiliki kebijakan, maka penting bagi kita itu untuk terlebih dahulu menjelaskan situasinya itu apa. Jadi jangan langsung menyampaikan sebuah permintaan, apalagi jika permintaan tersebut berkaitan dengan kelonggaran ataupun perubahan aturan yang sebelumnya sudah pernah kita sepakati bersama. Nah, begitu. Nah, misalnya kalau ingin minta perpanjangan waktu, maka sampaikan dulu apa yang membuat kalian itu merasa tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Apakah sedang sakit misalnya, apakah ada kendala dengan keluarga, kemudian apakah karena tugasnya terlalu menumpuk, karena bentrok dengan jadwal yang lain, dosen lain misalkan. Itu berikan alasan yang jelas dan masuk akal. Nah, setelah itu baru nih disampaikan permohonan dengan sopan. Ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi ya, tetapi ini juga menunjukkan bahwa kalian itu menghargai waktu dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu bagaimana caranya? Misalkan tak contohkan itu kalimatnya adalah, "Assalamualaikum, mohon maaf Bapak, saya mengalami kendala karena baru pulih dari sakit dan belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Apakah masih memungkinkan untuk diberikan tambahan waktu walau sebentar?" Misalkan begitu ya. Itu kan salah satu contoh ketika kita ingin meminta untuk perpanjangan waktu. "Pak, apakah bisa diperpanjang?" Nah, kita kan nggak tahu dosen itu apa masalahnya, apa penyebabnya, kayak gitu. Andaikan disampaikan terlebih dahulu apa masalahnya, ingat ya, kita ini dosen itu juga sebagai manusia, bukan benda mati gitu ya. Jadi juga punya hati lah. Apalagi saya selama ini tidak pernah memperketat persoalan penugasan gitu ya. Tetapi ketika komunikasinya seperti ini, saya kira perlu untuk dicermati. Nah, kalimat seperti yang saya contohkan barusan itu lebih menunjukkan sikap tanggung jawab, kemudian empati juga, kemudian yang paling penting itu adalah etika berkomunikasi gitu. Jadi tidak asal meminta ya, tapi mengajak dosen untuk memahami situasi secara manusiawi. Jadi perlu diingat dengan baik-baik oleh kita, komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan maksud, tapi juga soal cara, soal waktu, dan soal empati. Jadi ini adalah pelajaran yang akan kalian butuhkan tidak hanya selama kuliah tentunya, tetapi juga ketika nanti bekerja, kemudian bermasyarakat, ataupun sedang membangun relasi di berbagai macam tempat. Jadi jangan remehkan etika komunikasi, karena dari situlah seringkali penilaian terhadap kita itu dimulai. Baik, begitu teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya.